Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Maria Stella, Putri Bumi Indonesia Udara 2021 dalam Eljon Celebrity Pageant Talks. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang merupakan pelaku pageant, dan mereka juga bukan hanya cantik parasnya, tapi juga sudah pasti berbudi pekerti yang baik dan memiliki kecerdasan yang luar biasa nih sahabat Eljon dan pageant lovers semua. Dan hari ini spesial banget, sudah ada bersama saya seorang putri cantik asal Sulawesi Utara yang merupakan wanita yang sangat peduli tentang isu lingkungan. Dan juga karena itu dia pun dianugerahi sebuah penghargaan, yaitu Putri Bumi Indonesia Air 2021. Langsung saja kita sambut bersama Angela Shannon. Hai Angel. Halo Stella. Cantik banget ya sahabat Eljon dan pageant lover semua. Gimana Angel kesibukannya akhir-akhir ini sebagai seorang Putri Bumi Air dan juga sebagai seorang mahasiswa, kan lagi kuliah? Iya, lagi kuliah. Kesibukannya ngapain aja sih? Oke, untuk kesibukan sekarang ini sebagai mahasiswa ya, ini kesibukannya lagi dalam menjalankan masa magang. Oh, sekarang ya, lagi magang nih? Oke. Lagi magang, terus nanti bakal pilih lagi perusahaannya untuk magang yang lain juga. Ya, jadi magang 2 kali jadinya. Jadi full magang. Nah, kalau untuk kesibukannya untuk Putri Bumi Indonesia Air tentunya pastinya masih aktif untuk mengikuti kegiatan seperti menjadi moderator di webinar Think Green, dan juga aktif juga untuk menyuarakan campaign di sosial media, dan masih mengikuti juga kegiatan penanaman mangrove Jakarta dan lain-lain. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong, sangat-sangat produktif, inspiratif, aktif, cantik. Waduh, amin ya. Amin ya sahabat Eljon ya semuanya. Nah, kira-kira nih, tadi kan kamu juga sempat mention kalau kamu asalnya itu dari Sulawesi Utara. Iya, benar. Itu asli, kamu aslinya Sulawesi Utara? Iya, aku asli Sulawesi Utara, Papa, mama? Manado. Oh, Manado. Papa, mama Manado? Iya, Manado. Oh, oke. Terus kok bisa nyasar sampai Jakarta, itu gimana ceritanya? Oke, jadi aku tuh kenapa ya bisa sampai nyasar ke Jakarta itu karena kuliah sih. Kuliahnya kuliah di BINUS University Jakarta. Jadi dari Manado pindah ke Jakarta. Oke, di BINUS jurusannya apa? Aku ngambil jurusan hubungan internasional. Wow, berarti ngerti banget nih hubungan internasional antar negara ya. Waduh, jadi gugup ya sahabat Eljon. Emang cita-citanya pengen jadi duta besar atau? Pengen sih, cuman di sisi lain juga pasti masih banyak yang lain juga ya yang pengen kejar. Ya sih, masih muda juga kan? Oke, tapi kenapa awalnya pengen ngambil hubungan internasional? Oke, awalnya tuh aku benar-benar tertarik sama isu-isu internasional. Jadi isu atau any social problem, social issues, dan bahkan juga environmental issues juga aku tertarik banget. Jadi pas aku tahu ada jurusan hubungan internasional dan ternyata fokus dari jurusan itu melakukan research terhadap isu-isu yang ada maupun isu di dalam negeri ataupun isu domestik atau isu internasional, itu makanya yang bikin aku tertarik banget sama jurusan HI. Wah, keren banget. Berarti emang anaknya suka research ya, kepo dengan masalah-masalah luar negeri ya? Iya, lebih ke kepo sih ya. Oke, kira-kira masalah luar negeri akhir-akhir ini yang kamu lagi kritisi atau kayak lagi ngikutin banget itu masalah apa? Kalau aku sih untuk sekarang ya, aku masih lebih fokus ke isu lingkungan. Tapi aku juga pengen lebih mendalami lagi nih isu lingkungan, apalagi isu domestik di negara kita sendiri. Apalagi yang sekarang itu kalau di Jakarta permasalahan udaranya ya, yang masih sangat-sangat tinggi, masih sangat problematik, dan tentunya masih butuh banyak kesadaran juga nih dari masyarakat tentunya untuk ikut menjaga kualitas udara dengan menjaga perilaku kita juga ya. Setuju banget sih. Nah, kita balik lagi ke rantau nih ya. Ini yang ringan-ringan dulu aja nih sama Eljon ya. Nah, kira-kira waktu nih SMA kan, SMA-nya di sana? Iya, SMA di Manado. Nah, ketika SMA itu untuk menentukan kota itu kenapa milih Jakarta? Kenapa nggak ada Surabaya, ada Jogja ya sahabat Eljon ya, Semarang dan lain-lain, kenapa Jakarta? Kenapa Jakarta tuh karena aku ngerasa pengen challenge diri aku itu, tapi aku memikirnya kayaknya harus di ibu kota deh. Iya, harus di ibu kota ya. Aku pengen nyoba awalnya tuh di ibu kota dulu gitu, buat belajar buat nyesuaiin diri juga, adaptasi apa aku bisa nih buat adaptasi di tempat yang baru, apalagi di ibu kota kan, semua udah serba maju, semua udah serba berkembang gitu. Jadi ternyata, tapi aku ngerasa it's a right decision sih buat aku ke Jakarta untuk kuliah.
Oke, it's the right decision. Sampai sekarang masih bertahan kan? Udah, Iya, masih udah berapa bertahan. tahun berarti totalnya di Jakarta? Udah 2 tahunan sih ya. Oh iya, udah 2 tahun. Nah kira-kira kan pasti anak daerah kan, kebetulan aku juga anak daerah nih kan. Ketika ngerantau ke Jakarta ngerasain culture shock nggak? Atau misalnya kesulitan beradaptasi, atau misalnya tiba-tiba ketemu teman yang benar-benar beda banget nih budayanya. Wah. Ngerasain banget nggak kira-kira? Itu Sampai pasti ketawa. itu pasti ada sih ya culture shock. Apalagi yang pas sampai Jakarta itu, pertama hal yang harus aku sesuaiin itu bahasa. Oh, Iya kan, dari oke. bahasa Manado tiba-tiba harus lo, gue, aku, kamu. Oke. Iya kan, itu yang pertama harus disesuaiinnya. Jadi aku tuh pertama kadang suka keceplosan pakai bahasa Manado pas Oh, ngobrol iya. sama temen aku yang di Jakarta. Bahasa Manado emang gimana? Maksudnya beda banget kah? Beda banget. Oh iya, beda banget. Beda banget. Contohnya kayak gimana tuh contohnya? Halo Stelangana, hari ini mau makan? Sudah makan? Iya. Udah. Iya, udah. Oh, itu artinya kamu udah makan apa belum? gitu. Tapi biasa kalau orang Manado tuh ngobrolnya lebih cepet. Cepet ya. Iya, Iya, lebih tadi cepet. aku mencernanya Kan kayak, agak apa ya lama ini? gitu ya sahabat Eljon ya. Kayak ini ngomong apa, cuman denger makan. Oh, ya makan Oh, kayaknya. langsung nebak ya. Berarti pernah dong kayak keceplosan gitu sama orang Jakarta misalnya, sama teman-teman? Pernah Pernah juga? Pernah, sering malah. Jadi pas ngobrol terus tiba-tiba keceplosan pakai bahasa Manado kan, tapi aku kayak belum sadar gitu. Temen aku kayak, Angel kamu ngomong apa sih? Ya, apa? Oke, berarti selain bahasa, mungkin kayak ada budaya-budaya yang beda atau perilaku-perilaku yang berbeda gitu, yang bikin kayak, aduh Budaya. ternyata beda banget nih Jakarta sama Manado gitu. Oh ada. Apa tuh? Kalau misalnya manggil dosen tuh, kalau di Jakarta kan pada manggil Mas, Mbak. Oh, iya. Nah itu, sumpah itu awalnya aku ngerasa kayak, duh, kayak nggak kebiasa kan dari Biasanya dulu. manggil bilang- apa? Bapak Biasanya gitu? iya panggil bapak, ibu gitu, Oh. Bu dosen, Pak dosen. Walaupun umurnya nggak jauh. Iya. Oh, oke. Pas manggil Mas sama Mbak tuh aku ngerasa kayak, duh gimana ya? Jadi kadang tuh aku bisa manggil kayak si Mbaknya ini yang dosen itu, Bu, iya Ibu. Terus Mbaknya kayak, kok Ibu sih? Oh, jadi kayak dia ini ya, kayak Jadi masih bingung. muda Iya, gitu. masih muda. Terus udah dipanggil Ibu jadinya. Jadi sensi dia jadinya dosen saya. Oke, berarti emang ngalamin juga ya culture shock kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya hangout sama teman-teman nih, kan sekarang kesibukannya itu jadi Putri Bumi juga, kuliah juga, magang juga, tetap Iya. jalan kan. Apalagi bentar lagi berarti mau skripsi dong ya? Iya, bentar lagi nyusun skripsi ya. Wah, ini sibuk banget ya. Nah, kira-kira di tengah semua kesibukan Angel, seorang Angel Shannon ini, apa yang kamu lakuin untuk have fun gitu? Untuk have fun sih biasanya aku bakal ngatur waktu untuk spend time with my friends tentunya, my closest friends. Kayak misalnya kita holiday ya, walaupun nggak yang ke tempat yang jauh ya kayak sampai staycation, enggak, karena biasanya kalau udah umur 20 tuh kayak jadi sibuk ya Iya, teman-teman se-circle. betul. Jadinya susah nyari waktu barengannya gitu. Jadi ya as simple kayak ke taman bareng atau ke museum bareng, itu udah cukup sih buat refreshing Tapi ya. biasanya dalam seminggu berapa kali tuh untuk apa namanya kayak quality time? Kayak sekali doang Oh deh. iya, saking sibuknya ya. Hari Minggu atau Sabtu kali ya. Oke, berarti tapi tetap harus have fun ya. Maksudnya kan Iya, lagi harus. masa muda, tetap produktif tapi tetap harus have fun juga supaya Iya, nanti kelak ada benar yang diceritain banget. kan ke Benar. anak-anak kita di suatu Iya. saat nanti kan. Nah, kira-kira selain museum, aku lihat nih kan kamu kayak menjaga badan banget nih Angel ya. Suka olahraga berarti? Aku suka sih olahraga, tapi aku kayak nggak terlalu suka olahraga yang bener-bener sampai kayak nge-gym gitu. Aku lebih ke kardio, kayak lari bareng. Gitu. Oh, oke, berarti emang suka kardio gitu. Iya, kardio. Kalau Kayak lari biasanya GBK. di mana? Di GBK. Sama siapa ya kira-kira? Wah, ternyata sama teman aku yang jadi hostnya. Wah, Iya, kita sering banget lari bareng ya. Sebenarnya aku tuh planningnya supaya mereka nggak tahu aja. Tiba-tiba tapi- bertemu. Kalau kita bertemu di GBK, sapa ya teman-teman ya, biar kita bisa lari bareng, Lari olahraga bareng. sehat bareng. Kalau makanan dijaga juga nggak pola makanan? kalau makanan paling ngurangin karbo sih ya untuk sekarang. Oke, emang kenapa dikurangin karbo? Emang ini sensitif banget ya sama karbohidrat? Kadang berasa kalau misalnya makan terlalu banyak karbo tuh kayak lebih cepat naik nggak sih berat badannya, ya kan? Terus mungkin kalau buat sekarang lagi ngontrol yang buat makan yang manis-manis itu dikurangin gitu. Oke, nah waktu karantina Putri Bumi berarti itu bulan apa tuh karantinanya? 2021 Iya, kan ya? 2021. Nah itu pas karantina itu
kamu ngelakuin persiapan kayak apa aja? Makan sehat udah pasti dong, olahraga udah pasti. Selain itu persiapan-persiapan yang kamu lakukan selama masa karantina sampai dengan grand final itu apa aja? Ngapain aja? Oke, to be honest, aku sebelum mengikuti Putri Bumi itu, aku persiapannya mepet banget. Tahu nggak persiapannya kira-kira berapa lama? 3 bulan. Satu hari, bentar dulu. 1 hari menuju karantina pertama. Iya, karantina pertama. Jadi pertama waktu di provinsi itu, Stella, aku ngikutin pemilihan Putri Pariwisata. Iya, sebelumnya Putri Pariwisata. Putri Pariwisata Sulawesi Utara. Nah, dan ternyata juara satunya diutus ke Putri Pariwisata Indonesia. Juara 2 diutus ke Putri Bumi Indonesia. Berarti kamu first runner up? Iya, kebetulan aku dapat first runner up. Nah, jadinya pas grand final itu aku dikabarin, Angel kamu daftar ya, abis itu kamu ikut virtual karantina hari pertama di besoknya. Jadi selesai grand final itu aku langsung ngikutin besoknya virtual karantina day 1 Putri Bumi Indonesia. Wow, berarti right after that, in the morning gitu, berarti grand finalnya malam. In the morning langsung virtual karantina. Langsung di depan Zoom. Oke. Tapi pressure nggak? Deg-degan nggak? Karena kan persiapannya lumayan mepet banget itu. Pressure sih. Bukan mepet banget, tapi mepet sekali. Pressure banget, apalagi pas ngelihat deadline challenge ya. Social media challenge. Bener-bener mepet. Bahkan ada yang 1 hari bisa 2 deadline kan waktu itu. Betul. Jadi aku tuh ngerasa aku persiapannya bener-bener selama virtual karantina itu. Persiapannya sebelum grand final cuman pas virtual karantina itu doang. Tapi berarti nggak sendiri kan? Maksudnya kan kalau sendiri, waduh, kayaknya nggak kepegang deh rasanya. Apa gimana? Atau ada tim yang ngebantu? Ada beberapa tim, cuman tetap pasti harus dari kita sendiri juga kan yang push buat nyiapin semuanya gitu. Dari kita sendiri emang udah harus ready. Iya, gitu. Benar. Oke. Wah, keren banget ya ini. 1 malam nih. Ini kadang bangun candi 1000 candi dalam semalam aja masih gagal gitu ya. Ini Angel bisa langsung dapet place, langsung jadi Putri Bumi Indonesia Air loh teman-teman semuanya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Memang harus diimbangi dengan berdoa juga ya Angel. Iya, ya, berdoa juga. Nah, kira-kira persiapan selain persiapan kamu yang mepet, persiapan makanan, diet dan segala macam, ada nggak persiapan lainnya yang menurut kamu tuh ini harus benar-benar aku siapin dengan matang gitu supaya aku bisa memberikan yang terbaik gitu? Aku waktu itu sempat persiapan buat ngelatih kemampuan public speaking aku sih. Ikut les? Enggak, jadi aku kebetulan karena jurusannya HI, jadi aku banyak teman-teman yang terlibat dalam kayak grup debat, yang biasa ikut lomba MUN, jadinya aku belajar public speaking sama mereka, diajarin gitu. Itu sih salah satu persiapan. Tapi ngerasa ada improvement nggak untuk public speaking itu sendiri? Ada banget waktu itu, iya. Emang dulu public speaking Angel kayak gimana sih? Aduh, dulu tuh aku kalau ngomong suka kayak mikirnya lama banget. Gitu. Ya, kayak mikirnya lama, terus kayak suka belibet gitu. Tapi pas semenjak aku ikut Putri Bumi, terus sekarang aktif juga, terus aktif ngikutin any activities yang ada di Eljon Pageants, jadinya semakin lama kemampuan public speaking aku semakin berkembang. Oke. Emang menurut seorang Angel Shannon nih, kemampuan public speaking itu seperti apa sih di dalam dunia pageant? Dalam dunia pageant ya, dalam dunia sehari-hari pun boleh, dalam dunia pageant boleh, menurut Angel. Kalau dalam dunia pageant sih aku ngerasa itu penting banget ya, kemampuan public speaking, karena menurut aku tuh biasanya kalau dalam dunia pageant yang menjadi salah satu perhatian para pageant lovers itu selain fisik, itu kemampuan public speaking juga. Karena ya walaupun kita secara fisik udah cantik nih, udah perfect, hourglass body, wajah mulus nih, tapi kan kita juga harus memberikan influence yang baik juga kan buat para publik. Nah, salah satu metode kita buat kasih influence yang baik itu tentunya dengan berbicara, dengan speech, dengan memberikan campaign, dan tentunya itu akan memerlukan kemampuan public speaking yang baik tentunya. Jadinya itu sih kenapa aku ngerasa public speaking itu penting banget dalam dunia pageant atau dalam dunia kerja juga. Ya kan? Ngaruh juga? Iya, ngaruh banget tentunya. Tapi pernah ngalamin nggak kalau di dalam dunia kerja sendiri, kan sekarang udah magang nih, kayak kalau seandainya dulu aku nggak ngelatih public speaking, nggak bisa nih aku kayak gini. Iya, dulu tuh aku kalau ngomong kadang misalnya mau ngobrol sama contoh atasan ya gitu, atau mungkin kakak tingkat gitu, itu aku sering takut duluan, terus aku kayak mikir, ngomong nggak ya, masalah yang penting gitu, ngomong nggak ya, nggak jadi deh. Nah, tapi sejak aku belajar
untuk public speaking, aku kayak lebih berani buat ngutarain pendapat atau opini aku gitu. Iya, jadi benar-benar lebih improve sih. Berarti rasanya. selain jadi lancar berbicara, boost confidence juga? Iya, jadi boost confidence juga, bener banget. Oh berarti jadi dulu Angel pemalu ya? Iya, pemalu banget. Oh iya? Pemalu banget. Oke, tapi ketika kan berarti kan udah banyak perubahan lah ya semenjak Angel yang dulu dibandingkan Angel tahun ini yang mungkin much better, the best version of yourself. Itu kira-kira keluarga atau teman-teman terdekat notice nggak dan akhirnya sampai kayak ngomong, ih Angel banyak berubah ya gitu, pernah nggak? Pernah digituin nggak? Mereka notice banget. Apalagi teman-teman SMA aku. Oh iya? Iya, jadi ada yang lucu sih, cerita lucu tuh aku waktu itu ikut ke ulang tahun temen aku. Nah, kebetulan di situ ada reuni teman-teman SMA. Oke. Nah, waktu itu seru tuh. Iya, dulu pas SMA tuh aku bener-bener kayak tomboy, kayak nggak bisa make up. Masa? Iya, nggak bisa make up, rambut tuh dibiarin aut-autan, nggak Masa disisir, sih? bener-bener. Bentar, kamu cantik banget loh. Masa sih? Aduh, pokoknya dulu tuh aku bener-bener nggak merhatiin penampilan banget. Terus aku bener-bener kayak cowok lah. Aku waktu dulu itu. Jadi pas aku ketemu sama teman-teman aku, apalagi teman-teman aku banyak yang cowok juga kan dulu. Mereka kayak, Angel, sumpah kamu ini masih Angel yang dulu apa udah berubah ya? Apa udah saya aslinya dua orang? Oh, sampai kayak gitu. Iya, jadi menurut kayak Angel, kamu sekarang udah jadi perempuan yang seutuhnya ya. Waduh, itu pasti banyak yang langsung terpesona itu. Angel cantik banget sekarang gitu ya. Aduh, ya katanya dulu aku kayak laki-laki, sekarang udah perempuan seutuhnya katanya. Sejak masuk ke dunia pageant. Oke, berarti tapi it's a positive thing kan? Iya, maksudnya positive jadinya thing. lebih boost confidence juga. Ya berarti yang dulu sering pakai celana kemana-mana sekarang lebih dress. Iya, gitu ya. bener banget. Iya. Biasanya pakai kayak kaos cowok juga ya. Astaga, kaos oversize yang bener-bener kaos cowok itu. Terus kamu nanggepinnya gimana gitu? Yang apa nih? Yang ketika mereka bilang, oh Angel banyak berubah nih, terus jawaban kamu kayak gimana? Aku cuman ketawa doang, aku bilang, oh iya kayaknya emang dulu aku benar-benar se-awut-awutan itu sih. Nah itu dia ya, mungkin kalau melalui pageant pun bisa improve skill, bukan cuma skill tapi juga appearance kita ya ternyata. Iya, benar ya. banget, benar banget. Oke, luar biasa sekali ini pageant lovers dan juga sahabat Eljon yang sedang menyaksikan. Ini Angel, ternyata seorang Angel Shannon, Putri Bumi Indonesia ini dulu tomboy. Aku aja nggak nyangka loh. Aku pikir emang dari dulunya feminim banget gitu pembawaannya. Ternyata abang-abang juga. Abang-abang juga. Nah, selain persiapan nih waktu karantina Putri Bumi Indonesia, menemukan ini nggak Angel kayak struggle-nya, kayak kesulitan yang tiba-tiba kayak, aduh, jadi bikin kamu lumayan down tapi kayak, ayo pasti bisa bangkit lagi tuh, ada nggak struggle seperti itu? Jujur ada sih. Ada? Iya, ada banget. Jadi selama aku ikut Putri Bumi itu persiapannya kan singkat banget nih, Stel. Nah, semalam ya? Iya, semalam. Nah, pas selama virtual karantina itu kita juga harus ngejar deadline buat challenge kan, kayak eco video dan lain-lain. Nah, di saat itu juga kebetulan aku lagi ujian akhir semester. Ujian akhir semester? Ujian akhir semester. Dan bukan hanya itu aja, di saat yang sama, di minggu yang sama, yang lagi hektik-hektiknya itu, aku juga sibuk nyiapin diri buat ikut latihan intensif untuk charity concert sama grup paduan suara aku kebetulan di Manado. Apakah Anda tidur? Sepertinya kurang Enggak tidur. sih. Oh iya, sampai segitunya? Kayak tidurnya mungkin cuma 3 atau 4 jam. Karena misalnya selesai virtual karantina itu kan sorean ya. Nah, malamnya itu aku ke tempat latihan. Nah, tempat latihan itu aku tuh jauh banget. Jaraknya kayak dari Jakarta ke Tangerang. Astaga, bentar dulu, Jakarta, Tangerang, kondisi macet atau kondisi ramai lancar? Kondisi agak macet, karena udah malam kan, biasanya jam macet, jam sibuk. Jadi bener-bener kayak hampir setiap hari juga kan, aku latihan tuh lumayan intensif karena buat charity concert juga. Jadi aku bener-bener struggle-nya di situ sih buat waktunya, apalagi untuk complete all the challenge, ya kan. Wah itu benar-benar. Tapi waktu yang charity concert itu kamu berpartisipasi dalam apa? Paduan suara, nyanyi? Iya, aku berpartisipasi paduan suara. Jadi aku masuk ke grupnya, ke grup paduan suara. Wow, keren. Berarti Angel bisa nyanyi nih, sahabat Eljon dan pageant lovers. Nanti kita
saksikan Angel nyanyi ya. Gitu. Udah jadi malu ya. Jadi malu, tapi nggak apa-apa kan suara Angel semerdu namanya, Angel Malaikat. Oke, seru banget nih ngobrol-ngobrol bareng Angel. Nah, itu dia sahabat Eljon dan juga pageant lovers yang sudah menyaksikan episode Pageant Talks hari ini bersama dengan Putri Bumi Indonesia Air, Angela Shannon. Terus saksikan Eljon Celebrity Pageant Talks hanya di Eljon TV. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!